Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ilahi anta maksudi wa ridha kamadubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma sholli ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana wa bikum fid dharain amin. Ya Hadrata Sayyidil Mu'minin Syekh Abdul Qadir Jilani Qudus Sirahu bi barakahul Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan asma Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, puji bagi Allah Pembina semesta alam. Sholawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sebelum menakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, semoga dengan diperingati dan dibacakan menakib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Jilani, senantiasa Allah SWT melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada subul hajat, keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu dilimpahi keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin 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 ya rabbal alamin. Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani diantaranya Manqobah ke-56. Syekh Abdul Qadir melaksanakan kegiatan ibadahnya dan wirid yang beliau baca. Diriwayatkan para ulama menerangkan bahwa Syekh Abdul Qadir mempunyai murid yang tetap sebanyak 60 orang. Mereka belajar tiap hari. Bagi mereka yang tidak mempunyai pena, Syekh memberi hadiah baginya, dan mereka yang ingin mempunyai sejarah silsilah guru, beliau sendiri yang menulisnya. Apabila beliau batal dari wudhu, beliau melaksanakan mandi wajib pengganti wudhu. Pernah terjadi pada suatu malam beliau menderita sakit perut sampai 50 kalau beliau bolak-balik pergi ke kampus untuk qada hajat, dan setiap balik itu selalu beliau melaksanakan mandi wajib. Ada kalanya beliau langsung sendiri pergi ke pasar berbelanja untuk makanan fakir miskin. Hal ini kalau terlihat pelayannya sedang istirahat. Syekh tidak merasa canggung bekerja seperti menumbuk, memasak makanan lalu membagikannya kepada fakir miskin. Syekh sangat menghormati para penziarah yang datang berkunjung kepada beliau. Jarang sekali beliau makan daging atau makan makanan yang serba enak dan mewah.
Pribadi beliau sangat tawadhu, ikhlas lillahi ta'ala. Beliau sering berbelanja ke pasar untuk memenuhi keperluan dan permintaan keinginan anak-anak. Karomah beliau jarang diperlihatkan atau dipamerkan kepada umum, malah seringkali disembunyikan. Pernah beliau berkata, barang siapa yang memperlihatkan, memamerkan karomah, tiada lain ia hanya mengharapkan duniawiyahnya saja, kecuali kalau diperintah Allah atau karena motivasi fitnah. Pada setiap hari beliau melaksanakan sholat sunat 1000 rakaat banyaknya, yang dibaca surat Muzammil, surat Rahman. Bila membaca surat Al-Ikhlas sekurang-kurangnya dibaca 100 kali. Setiap melaksanakan sholat fardu diakhiri dengan khatam Al-Quran. Tiap malam beliau membaca Asma Arba'iniyah 600 kali banyaknya. Demikian pula pada siang harinya. Seusai sholat duha, sholat asar, dan ba'da sholat tahajud beliau membaca doa saifi. Lalu beliau membaca selawat kubra, Asmaul Husna, Asmaul Nabawi, dan setiap bacaan sebanyak 1000 kali. Dari kesimpulan dari Manqabah ke-56 ini bahwa Syekh Abdul Qadir pernah mengatakan bahwa siapa yang memperlihatkan, memamerkan karomat, tiada lain dia hanya mengharapkan duniawiyahnya saja, kecuali kalau diperintah Allah atau karena motivasi. Jadi kalau kita ada motivasi itu motivasi, jadi nggak jadi masalah itu motivasi. Karena di akhir zaman ini banyak yang timbul fitnah. Fitnah itu terjadi karena di akhir zaman ini banyak seperti dukun dan wali setan. Seperti itu. Pada setiap hari beliau melaksanakan sholat sunat 1000 rakaat banyaknya, yang dibaca surat Muzammil, surat Rahman. Bila membaca surat Al-Ikhlas sekurang-kurangnya dibaca 100 kali. Jadi seperti surat Muzammil, surat Rahman, dan surat Al-Ikhlas ini tujuannya Syekh Abdul Qadir Jilani tujuannya untuk mendekatkan diri, karena yang dibawa Rasulullah Islam itu tidak Islam, iman, ihsan. Berarti yang dikatakan ihsan seolah-olah melihat Allah atau memandang Allah. Jika tidak mampu maka bersama yang sampai. Berarti menjadi wali yang paham ma'rifatullah jadi masalah. Sehingga rahmatullah itu datang. Jadi bukan tujuan untuk mendapatkan kesaktian. Percuma mengamalkan surat Muzammil, surat Rahman, dan surat Ikhlas kalau tujuan untuk kesaktian, maka tidak ada gunanya. Sejak kapan Tuhan itu berganti pada kesaktian? Bukankah banyak orang yang menggunakan penolak sihir tetapi dia terkena sihir? Berarti rahmat Tuhan tidak turun. Rahmat Tuhan itu berarti niatnya untuk mendekatkan diri, bukan untuk mendapatkan kesaktian. Begitu pula dengan yang lainnya, setiap melaksanakan sholat fardu diakhiri dengan keutamaan Al-Quran. Jadi keutamaan itu mumpung sebentar lagi ini memasuki bulan Ramadan, maka kita perlu khataman Al-Quran. Jadi pahalanya khataman Al-Quran itu besar. Syukur-syukur bersamaan dengan Lailatul Qadar, malam yang kemuliaan. Tiap malam beliau membaca Asma Arba'iniyah 600 kali banyaknya. Demikian pula pada siang harinya. Jadi Asma Arba'iniyah ini kalau zaman sekarang kan kebanyakan dijadikan al-hikmah, bukan tujuan untuk mendekatkan diri, tetapi untuk al-hikmah. Kalau tujuan untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala pemilik surga, bukan untuk mendapatkan surga, maka rahmat Allah itu turun. Jadi tanpa diminta, tidak perlu kita meminta. Karena kalau minta kita tidak dikasih, karena banyak orang yang menggunakan penolak sihir tetapi dikena sihir. Selesai sholat duha, sholat asar, dan berarti sholat tahajud beliau membaca doa syafi.
Syafi'i ini di ilmu hikmah juga beda, ada, cuman beda. Kalau Syafi'i ini di versi Toriko kadang bacanya itu beda dengan bacaan yang versi ilmu hikmah Syafi'i. Lalu beliau membaca surat Kubra, Asmaul Husna, Asmaul Nabawi, dan setiap bacaan sebanyak 1000 kali. Jadi Syekh Abdul Qadir ini membaca surat Kubra, Asmaul Husna, Asmaul Nabawi setiap bacaan sebanyak 1000 kali. Jadi tujuannya Syekh Abdul Qadir itu untuk mendekatkan diri, untuk menjadi wali-wali yang paham ma'rifatullah. Jadi bukan untuk mendapatkan kesaktian atau mendapatkan yang lain-lainnya. Karena Tuhan itu hanya Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah. Tidak ada diriku illallah kecuali Allah. Berarti yang ada hanya Allah sendiri yang berdiri. Jadi kalau masih ada kita, berarti sholatnya itu belum dikatakan sholat, tetapi dikatakan gerakan sholat. Kalau hanya hafal bacaan sholat dan gerakan sholat, itu termasuk wail muslim, celakalah orang yang melakukan sholat. Jadi orang yang celaka itu hanya yang namanya celaka pasti dalam berkeluarga tidak semawa. Sebab orang yang tulus bertuhan, dia menggunakan sholat istikharah sehingga terhindar yang namanya perceraian, perselingkuhan, bahkan pembunuhan. Jadi hanya ini yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan dengan barokahnya, dengan Syekh Abdul Qadir, dengan mengadakan manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, kita yang menyampaikan maupun mendengarkan sama-sama menjadi wali Allah yang paham ma'rifatullah. Karena saya tidak layak menyampaikan ini atas kebodohan saya, kehinaan saya, mohon maaf. Karena saya menyampaikan ini tiada lain hanya untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala, agar sampai menjadi wali Allah yang paham ma'rifatullah. Khairun minni wa billahi taufiq wal hidayah wal hidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.